Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami semua, serta salam dan sholawat yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pengembangan instrumen non-tes. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Andi Miftahul Asar Wal Ikram, Rahmat Hidayat S, Takbir Aidil Adar, Nur Aulia Muhti, Nadia Indasari, dan Sri Wahyuningsi, saya sendiri selaku moderator. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Rahmat Hidayat S. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengembangan instrumen non-tes. Pengembangan instrumen non-tes merupakan hal yang dapat dilakukan dalam pengukuran, penilaian, ataupun evaluasi yang salah satunya dengan non-tes, yang melibatkan hasil wawancara, observasi, ranah keterampilan maupun dalam ranah berpikir pada peserta didik. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis teknik non-tes. Yang pertama yaitu ada pengamatan atau observasi. Pada umumnya, observasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap berbagai fenomena yang menjadi objek pengamatan. Observasi dapat dilakukan dengan partisipasi atau tanpa partisipasi dari pengamat. Mungkin itu materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Untuk pemaparan materi selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Nadia Indasari. Perkenalkan, nama saya Nadia Indasari. Saya akan menjelaskan jenis-jenis teknik non-tes yang kedua, yaitu penugasan. Tugas adalah kegiatan yang diberikan kepada peserta didik untuk dilakukan di luar kegiatan pembelajaran kelas secara terstruktur. Hasil dari pelaksanaan tugas ini bisa berupa karya seperti puisi atau cerita, atau berupa laporan pengamatan. Berikutnya saya persilahkan untuk Saudari Nur Aulia Muhti untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang dibacakan oleh teman saya tadi. Yang saya bacakan adalah jenis-jenis non-teks. Nah, yang pertama itu ada proyek. Proyek ini adalah suatu tugas yang melibatkan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan tertulis atau lisan dalam waktu yang ditentukan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andi Miftahul Asar Wal Ikram. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya akan melanjutkan materi yaitu pada jenis-jenis non-tes. Yang keempat adalah wawancara, di mana wawancara ini secara umum adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab lisan secara langsung. Beberapa berhadapan dengan muka dan memiliki arah serta tujuan yang telah ditentukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik sebagai pewawancara adalah yang bagian A itu pendidik harus memiliki latar belakang pengetahuan yang mengenai apa yang akan ditanyakan. Selanjutnya, pendidik harus menjalankan wawancara dengan baik sesuai dengan maksud wawancara tersebut. Selanjutnya, pendidik harus menjaga hubungan yang baik dan dapat dipercaya. Selanjutnya, pertanyaan yang harus dilakukan dengan hati-hati, teliti, dan menggunakan kalimat yang jelas. Selanjutnya, hindari gangguan yang dapat mengganggu jalannya hasil wawancara. Baiklah, untuk jenis tes yang kelima yaitu angket, di mana angket ini merupakan salah satu metode evaluasi yang digunakan untuk menggali informasi tentang latar belakang peserta didik atau orang tua peserta didik, di mana pengidentifikasian berbagai kesulitan yang dapat dihadapi peserta didik dalam proses pembelajaran, motivasi belajar, fasilitas belajar, dan aspek lainnya. Angket dapat berbentuk pilihan ganda atau skala sikap, skala Likert. Nah, kelebihan pengguna angket yaitu dibandingkan wawancara adalah pengumpulan data yang lebih praktis dan dapat menghemat waktu dan tenaga.
Namun kelemahan angket ini sendiri yaitu adanya kemungkinan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Berikutnya saya persilakan untuk Saudari Nur Aulia Muhti untuk memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu ada evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menggunakan teknik teks. Juga dapat diperkaya dengan memeriksa dokumen-dokumen lain. Salah satunya adalah dokumen yang berisi informasi tentang riwayat hidup atau autobiografi peserta didik. Dan untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Saudara Takbir Aidil Adhar, dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu solusi pengembangan instrumen non-test, yaitu di mana ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam pengembangan instrumen non-test ini, yaitu terdapat 7. Yang pertama yaitu kualitas konten, yaitu memastikan instrumen non-test memiliki konten yang relevan dan representatif terhadap konstruk atau variabel yang ingin diukur. Kemudian yang kedua yaitu ada reliabilitas, yaitu memastikan instrumen non-test memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga yaitu ada observasi yang konsisten, yaitu memastikan observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh pengamat dalam instrumen non-test dilakukan dengan konsisten. Kemudian yang keempat yaitu ada pelibatan responden, yaitu menggunakan instrumen non-test yang melibatkan responden dapat membantu meningkatkan akurasi dan validitas pengukuran. Kemudian yang kelima yaitu ada penggunaan teknologi, yaitu penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi, validitas, dan reliabilitas instrumen non-test. Kemudian yang keenam yaitu ada uji validitas reliabilitas. Melakukan uji ini validitas dan reliabilitas itu yaitu untuk secara sistematis memastikan instrumen yang dikembangkan benar-benar valid dan reliable. Dan yang terakhir yaitu ada revisi dan perbaikan, yaitu melakukan revisi dan perbaikan instrumen non-test secara berkelanjutan berdasarkan hasil uji coba, umpan balik dari pengguna dan temuan penelitian sebelumnya. Baik, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah memaparkan materinya, dan kami juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam presentasi kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dari kelompok kami dapat berguna untuk diri sendiri maupun banyak orang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.